Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Adi dari Inspektorat Kabupaten 50 Kota. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penyuluhan anti korupsi. Dengan fokus yang pertama, apa itu korupsi? Yang kedua, dampak atau bahaya dari korupsi itu sendiri. Yang ketiga, membentuk semangat dalam diri kita dalam mencegah dan melawan korupsi. Sampaikan sebuah pantun. Tuan berpantun tanda Melayu, jangan takut terdengar kaku. Mari kita jaga diri selalu dari korupsi yang datang merayu. Saat ini, korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Ini tentu sangat memilukan. Koruptor mungkin pintar secara akademis, namun sangat kurang dari sisi religius. Mari kembali kepada ajaran agama masing-masing, agar korupsi musnah dari bumi Indonesia. Apa itu korupsi? Sekarang kita akan memahami apa itu korupsi. Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah pelaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar atau legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap itu adalah korupsi. Sekarang kita lihat pengertian dari gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Itu adalah gratifikasi. Kemudian apa itu uang pelicin? Adalah sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai, mengamankan, dan mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Kemudian pemerasan. Pemerasan adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertentu yang melakukan pelayanan. Kemudian suap adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Kemudian kita ketahui dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor. Korupsi itu memberikan dampak yang begitu banyak, memberikan kesenjangan. Sekarang kita lihat
dampak korupsi terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi. Dan korupsi terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Kemudian, dampak korupsi bidang sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi. Akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan mengarah ke tindak korupsi. Kemudian, dampak korupsi di bidang birokrasi pemerintahan. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur permihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Kemudian, dampak korupsi bidang politik dan demokrasi. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguapnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Kemudian kita lihat dampak korupsi bidang penegakan hukum. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan, alokasi, dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Kemudian kita lihat dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap bidang ini diantaranya melemahkan SDM karena anggaran hamkam menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Kemudian kita lihat bidang kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusahaan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30 atau 42 triliun rupiah per tahun. Kemudian kita lihat ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Strategi yang pertama adalah represif. Represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah yaitu penanganan laporan pengaduan masyarakat. Yang kedua, penyelidikan
Yang ketiga, penyidikan. Keempat, penuntutan. Yang kelima, eksekusi. Strategi represif ini bertujuan agar aparatur sipil negara atau abdi negara takut dalam melakukan korupsi ini. Strategi yang kedua adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini bertujuan agar abdi negara, aparatur sipil negara tidak bisa melakukan korupsi. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindakan pidana. Maka ini diperlukan perbaikan sistem. Misalnya, mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan oleh KPK melalui LHKPN atau melalui gratifikasi. Kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Ketiga, memodernisasi pelayanan publik dengan cara online dan sistem pengawasan yang berintegritas agar lebih transparan dan efektif. Strategi yang ketiga adalah dengan edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Tujuan dari edukasi ini adalah agar masyarakat, aparatur sipil negara, warga Indonesia tidak mau lagi dalam melakukan korupsi ini. Demikianlah pemaparan penyuluhan anti korupsi dengan fokus pembahasan pengertian dari korupsi itu sendiri, dampak dari korupsi, dan strategi dalam pemberantasan korupsi. Saya mengajak kita semua lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam melawan dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum menutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Burung pipit terbang ke sawah, meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah, kita bersatu untuk mencegah. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.